Tolonglah saya. Tolong. Saya sudah tidak tahan lagi. Tolong. Kepada siapa saya harus minta tolong? Inikah siksaan yang harus saya terima? Tolong. Masya Allah. Tolonglah saya. Kepada siapapun. Pak, saya mendengar Anda, Pak. Tolong. Saya sangat takut. Siapa lagi yang nelfon tengah malam buta begini? Tar dulu. Ini jangan-jangan dari presiden. Ntar gue disuruh jadi menteri. Siapa yang ngurus nih masjid? Nah, agak repot. Tapi kali dari Saudi Arabia nih, bantuan buat masjid nih. Iya nih, dia janji dulu. Assalamualaikum, Haji Husin di sini. Ada yang bisa dibantu apa? Apa? Adin? Ya, lo pakai telepon. Kenapa? Nggak ada makanan buat sahur? Apa? Yang bener lo. Oh iya. Dulu ngadu nggak gua mulu. Saya betul-betul tidak mengerti, Pak Haji. Bagaimana mungkin orang itu bisa menembus frekuensi lorong waktu komputer kita dan muncul begitu saja? Kalau lo nanya gua mana tahu. Tapi menurut pikiran gue nih, lo tuh sama komputer lo keliwat capek. Jadi mimpi yang kagak-kagak. Saya tidak mimpi, Pak Haji. Justru saya terbangun oleh orang itu. Din. Nih kalau boleh gue kasih saran ya, lu mendingan istirahat deh. Kalau perlu lu ambil cuti yang rada panjang. Soalnya lu main komputer melulu sih, pikiran lu jadi singit. Lu kenapa liatin gue melulu? Ganteng muka gue. Udah tidur sono. Ntar sahur gue bangunin. Iya, Pak Haji. Din, ngomong-ngomong sahur, ayam goreng lu ada berapa potong? Tinggal 1 potong, Pak Haji. Bagi 2 ya? Iya, Pak Haji. Alhamdulillah. Kalau rezeki mau dateng, kagak siang aja, tengah malam juga disamperin. Saya tidak mau tersiksa seperti ini lagi. Tolonglah saya. Adakah yang bisa menolong saya? Din, Tolong. temen lu datang, Din. Tolong. Adin! Masa sih?
Pak Haji ngeliat orang itu di komputer, Pak Haji ngimpi kali. Nah, udah deh lu jangan ngeledek gue dulu deh. Sekarang gue percaya sama cerita lu. Gue udah ngalamin sendiri. Syukurlah kalau begitu. Berarti kemunculan orang itu memang ada dan kita tidak sedang bermimpi. Ya, Din, jangan-jangan nih ada orang punya keahlian nembus ruang dan waktu pakai komputer persis kayak lu. Mungkin sekali Pak Haji. Karena sebetulnya ilmu yang saya miliki ini belum seberapa. Masih banyak yang lebih ahli dari saya. Tapi Kenapa? Tapi untuk menembus frekuensi lorong waktu kita harus menggunakan program yang sama dengan yang kita miliki, Pak Haji. Dan sampai detik ini tuh program cuma lo doang yang tahu. Sama Allah. Gua aja sampai bosen ngeliat muka lo tiap hari, kagak ngerti. Din, jangan-jangan tuh orang pakai cara lain. Cara lain? Misalnya Pak Haji? Kalau lo pengen tahu jangan pelototin gue. Maksud gue begini, Din. Ini baru perkiraan aja nih. Tuh orang masuk ke frekuensi lorong waktu kita kagak pakai komputer, tapi pakai telepati. Kalau itu betul telepati, maka ini adalah peristiwa yang sangat menarik, Pak Haji. Dan saya tahu orang yang bisa menjelaskan hal ini dengan baik. Permisi, Pak Haji. Udah tahu ya ditinggal gua deh. Sabar, Kak Din tenang aja. Semua pertanyaan pasti ada jawabannya. Semua pasangan pasti ketemu jodohnya. Jadi, apa jawabannya? Ada bacaan aja ya. Ini Kak, di sini ada teori langka yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan orang. Tapi ya setidaknya bisa sedikit membantu. Bagaimana? Boleh dicoba. Oke. Di sini tertulis, ketika hati dan pikiran seseorang menyatu dengan sedemikian kuatnya, maka kita bisa menembus frekuensi dan dimensi yang lain. Contohnya, apabila seseorang mempunyai intuisi dan insting yang tajam, maka kita bisa menghubungi orang lain lewat kontak batin. Contohnya, kontak batin antara seorang ibu dengan anaknya yang tercinta. Kapan hati dan pikiran itu bisa menyatu dengan kuat? Ketika orang sedang merasa sangat tertekan, atau ketika orang sedang berdoa dengan sangat khusyuknya, atau bisa juga kalau orang sedang jatuh cinta. Saya yakin kasus ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Jadi sebenarnya Kak Ade sedang ngurusin kasus apaan sih? Kok kelihatannya serius banget? Kebetulan saya penasaran sekali dengan fenomena mimpi. Mimpi? Kak Ade mimpiin apaan? Ya, tapi dibilang mimpi juga bukan. Gimana sih? Ngebingungin banget. Sudahlah, pokoknya keterangan dari Aura sangat membantu saya. Dan saya yakin Aura nanti akan menjadi seorang psikolog yang sangat brilian. Ngomong-ngomong, Ya? boleh saya pinjam bukunya? Boleh. Din, lo yakin tuh orang bakalan datang lagi? Menurut perasaan saya sih begitu, Pak Haji.
saya akan menunggu terus. Kalau perlu sampai subuh. Kalau ngomong perasaan, menurut gua sih nggak lama lagi nih. Nggak percaya loh? Gua hitung sampai 5 ya. Kenapa 5 Pak Haji? Biasanya 3. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, udah diem deh lo. 1, 2, 3, 4. Tuh, gue hitung berapa tadi? 4. Wah, kebanyakan lo. 2, perasaan gue baru 2 tadi. Lu dengerin dong nih. 1, 2, 3, 4. 4,5. 4, 3/4. Tuh. 5. Kenapa pertolongan itu tak kunjung datang? Adakah yang bisa menolong saya? Pak. Bapak dengar suara saya, Pak? Tolong. Oi. Pak, ente di mana? Alamat ente di mana? Ngomong. Saya sudah tidak tahan lagi. Kalau tidak ada yang mau menolong saya akan bunuh diri. Pak Haji ke tempat pengiriman, Pak Haji. Saya hampir bisa mencari lokasi orang tersebut sebelum orang itu hilang, Pak Haji. Ini partner gua kemana lagi nih? Lama bener disuruh. Lebih baik saya mati. Ada proyek apa lagi sih? Kayaknya gawat banget. Kebanyakan ngoceh sini. Cepetan sini buruan. Ntar keburu meninggal lagi. Alhamdulillah. Kalian siap berangkat ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Haji, kita ada di tahun berapa nih? Ntar dulu. Nih, dari sini kita bisa tahu tahun berapa. Nah, masih tahun ini juga. Bulannya aja yang bulan kemarin. Saya harus mati. Saya tidak bisa tersiksa begini terus-terusan. Saya harus mati jika tidak yang menolong saya. Ya Tuhan, selamat tinggal semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa, Pak? Kenapa tiba-tiba ada di sini, Pak? Apakah Bapak malaikat maut, Pak? Kalau malaikat maut datangnya sendiri, nggak berdua sama cucu. Om pengen bunuh diri ya? Itu kan dosa. Percuma bicara soal dosa, Pak. Dosa saya sudah terlalu banyak, Pak. Kak Adin.
Assalamualaikum. Aura? Kak Adin. Ganggu ya? Enggak. Mari masuk. Jangan ya. Iya. Oh ya, Kak Adin mau nyobain masakannya Aura nggak? Rupanya ada juru masak baru di komplek ini. Itu untuk buka puasa. Tapi kalau nggak enak, jangan bilang-bilang ya. Pasti enak. Terima kasih ya. Kapan-kapan saya yang masak buat kamu. Bener ya? Ya udah, Kak Adin, sekarang Aura pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aura? Ada apa Kak Adin? Iya? Karena satu dan lain hal yang sangat darurat, saya minta maaf tidak bisa mengantar kamu sampai ke depan. Nggak apa-apa kok. Kak Adin, Iya, apakah Kak Adin tahu apa yang ingin Aura katakan? ada yang ingin saya dengar dari kamu, tapi saya takut kamu mengatakan hal yang lain. Apa? Selamat berpuasa. Saya menyesal menjadi hakim, Pak Haji. Karena pekerjaan itu justru menjauhkan keadilan dari diri saya, Pak. Kok bisa? Apa sih yang nggak bisa? Semestinya saya menegakkan keadilan, Pak Haji. Walaupun untuk itu langit harus runtuh. Tapi apa yang saya lakukan? Apa? Loh, Zidan nggak tahu Om. Banyak orang yang tidak bersalah masuk penjara karena saya, Pak Haji. Tapi banyak pula penjahat yang lepas dan bebas hanya dengan satu ketukan palu dari saya, Pak Haji. Saya sangat menyesal, Pak Haji. Saya sungguh-sungguh menyesal, Pak Haji. Tapi tadi kalau ente jadi bunuh diri, ente bisa lebih nyesel. Tapi saya sudah tidak tahan. Didera perasaan bersalah setiap hari, Pak Haji. Dan saya tidak tahu bagaimana saya harus menembus kesalahan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tolong Pak Haji. Pak Haji tolong saya, Pak Haji. Orang itulah yang menyiksa saya setiap hari, Pak Haji. Tolong Pak Haji. Tolong Pak Haji. Tolong Pak Haji.